Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada, doa saya, saudara tetap penuh semangat dan berpengharapan hanya kepada Tuhan. Sebelum kita melakukan segala aktivitas, marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hari yang baik yang Tuhan berikan bagi kami. Di hari ini kami mau melanjutkan segala aktivitas kami dan kami mau menjalani kehidupan kami. Oleh karena itu biarlah Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan, kami tidak dapat berjalan sendiri. Karena itu biarlah Tuhan yang selalu menemani dan menyertai kami dan juga memberkati kami di dalam setiap kehidupan kami. Kami mau belajar dalam firman Tuhan dan akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan sesuai dengan Almanak HKBP Rabu 14 September 2022 tertulis dalam kitab 1 Timotius 2 ayat 4. Ai dipangido rohanado naing saluhut jelma malua jala sahat manada hasitongani, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Demikianlah dikatakan. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Yang menghendaki. Siapakah yang menghendaki yang dimaksud di sini? Yaitu Tuhan. Tuhan menghendaki setiap orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah bagian dari doa syafaat yang diminta oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Paulus menasehatkan jemaat secara khusus melalui anaknya Timotius agar setiap orang mau berdoa juga untuk orang lain. Kita sering sekali berorientasi kepada diri kita di dalam doa-doa kita. Apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita rindukan, apa yang kita perlukan. Bukankah demikian? Apakah itu baik? Ya, tentu baik. Tetapi alangkah lebih baiknya kita pun ikut mendoakan di luar dari diri kita. Kita mendoakan saudara-saudara kita mendoakan sahabat-sahabat kita mendoakan orang-orang yang jauh mungkin dari kita mendoakan pemimpin-pemimpin negeri kita mendoakan pemimpin-pemimpin gereja kita atau para pelayan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita secara pribadi siap untuk dipakai Tuhan menjadi pendoa bagi semua? Jangankan orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang mengasihi kita. Justru Tuhan pun meminta kita agar mendoakan orang-orang yang menyakiti kita, orang-orang yang mengecewakan kita. Kita harus mampu menjadi pendoa bagi semua, agar apa yang diinginkan Tuhan boleh terjadi melalui kehidupan kita, agar semua orang diselamatkan dan semakin banyak orang yang memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Artinya di dalam doa-doa kita semakin banyak orang yang mengerti apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita menjadi pendoa syafaat di dalam hidup kita? Sudahkah kita melakukan peran kita sebagai anak-anak Allah untuk melakukan kehendak-Nya di dalam kehidupan ini untuk membawa orang-orang ke dalam jalan keselamatan? Atau jangan-jangan seperti sering sekali kita lihat atau kita alami di dalam persekutuan-persekutuan kita,
Banyak orang yang ditakut untuk dihunjuk menjadi pemimpin di dalam doa syafaat. Banyak orang yang beralasan agar tidak dipilih. Ya contohnya saja ketika kita pertanyaan lingkungan misalnya. Banyak jemaat yang datang sengaja terlambat supaya tidak dipilih dulu menjadi pendoa syafaat. Karena dengan pemikiran ketika ibadah sudah dimulai, maka pastilah pendoa sudah dipilih, bukan? Makanya banyak orang juga yang datang terlambat dengan alasan agar tidak dipilih menjadi pendoa syafaat. Padahal sesungguhnya alangkah beruntungnya kita ketika kita dipilih menjadi pendoa syafaat di dalam satu persekutuan. Mengapa? Karena kita adalah wakil dari seluruh jemaat untuk mengangkatkan permohonan kepada Tuhan. Kita adalah orang yang penting untuk mengangkatkan segala sesuatu yang kita harapkan di dalam kehidupan kita. Tentu semua yang kita perlukan di dalam hidup ini adalah atas perkenanan Tuhan. Ketika Tuhan berkenan, maka apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, apa yang kita cita-citakan, pastilah diberikan. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus mengingatkan jemaat dan juga mengingatkan kita melalui surat Timotius ini agar kita mau menjadi pendoa syafaat. Pendoa bagi banyak orang agar semua orang percaya kepada Tuhan, agar semua orang beroleh keselamatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita semakin mendekatkan hati kepada Tuhan, mengangkat segala permohonan kepada Tuhan, menyerahkan segala kehidupan kita kepada Tuhan. Tentu tidak hanya menyerahkan segala kehidupan kita, kita pun mengangkatkan syafaat, menyerahkan seluruh kehidupan saudara-saudara kita, keluarga kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, orang tua, sahabat-sahabat, ataupun mereka yang membenci kita. Marilah kita saling mendoakan satu dengan yang lain agar kita semua beroleh keselamatan. Dan semakin banyak orang yang tahu akan kebenaran Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga semakin banyak orang yang menjalani kehidupannya di dalam takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita menjadi pendoa syafaat di dalam kehidupan ini, dan biarlah di dalam doa-doa syafaat kita Tuhan berkenan memberikan segala sesuatu yang kita perlukan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang baik. Di dalam firman-Mu kami bersyukur kalau Tuhan selalu mengingatkan kami untuk terus menjadi pendoa di dalam hidup kami. Tentu kami tidak hanya berdoa untuk diri kami, untuk keluarga kami, tetapi kami pun dipanggil oleh Tuhan untuk mendoakan semua orang, untuk mendoakan gereja kami, untuk mendoakan kota di mana kami tinggal, untuk mendoakan negeri kami, untuk mendoakan para pemimpin juga. Tuhan, biarlah semua kami di dalam perlindungan-Mu, biarlah semua kami beroleh keselamatan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami dan memakai kami untuk banyak hal baik di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul, yang berjuang di dalam kehidupan. Kiranya Tuhan yang menguatkan, Tuhan memberikan jalan keluar, menjawab setiap doa-doa dan harapan mereka. Demikian juga bagi saudara kami yang sedang berduka cita. Kiranya Tuhan yang memberikan penghiburan sejati yang dari surga. Bapa yang baik, di pagi ini pun kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik yang sekarang sedang dirawat di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Kiranya kasih setia Tuhanlah yang menyertai, memberkati obat dan makanannya, memberkati para medis dan keluarga yang merawat mereka. Biarlah semua itu Tuhan pakai untuk kepulihan dan kesembuhan saudara-saudara kami yang sedang sakit. Ya Tuhan,
Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Segala harapan dan cita-cita kami, biarlah semua terjadi seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.